penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kuadrat, akar kuadrat, ataupun berupa kombinasi ya yang memiliki pola-pola tertentu. Jadi setiap soal yang muncul nanti tentang deret ya itu pasti ada polanya dan polanya itu terstruktur ya, walaupun nanti misalnya dia polanya agak banyak, misalnya ada yang pola gampang misalnya dari eh, 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, nah biasanya gitu kan ya, seperti ini misalnya ya. Ya, ini kan polanya gampang nih ya. Lariknya hanya 1, 2, 3 gitu. Tapi ada juga nanti dia yang lebih kompleks lagi gitu ya. Jadi ada yang eh, dia di sebelahnya dibagi dua, kemudian ditambah 5, terus di bawahnya lagi ternyata masih ada larik berikutnya. Nah, seperti itu pola-polanya ya. Kemudian deret itu bisa nanti ada di dalam deret itu disebut dengan larik ya. Larik itu adalah urut apa jumlah interval yang ada di dalam deret ya. Interval dari satu angka ke angka berikutnya. Lariknya bisa nanti tingkatan 1 larik, 2 larik, 3 larik ya. Biasanya sih hanya sampai 3 gitu ya, 3 larik bawahnya gitu ya. Ya, larik itu misalnya seperti ini tadi ya. Misalnya dari interval dari angka satu ke angka lain ternyata dia jaraknya 2, kemudian jaraknya 3 dan seterusnya. Nah, ternyata setelah ditelaah lagi nanti ada lari kedua gitu ya. Ternyata jarak dari satu ke dua ini ternyata ada 1 gitu. Ya, jadi seperti itu dia. Jadi ada pecah apa dipecah lagi dia ke bawahnya gitu. Itu namanya larik ya. Dari eh, suatu pola ya. Nah, polanya nanti itu seperti yang saya bilang tadi, dia bisa kombinasi, terserah yang bikin soal apakah penjumlahan, bisa nanti yang agak simpel gitu kan, hanya penjumlahan aja. Jadi kita fokus ke penjumlahan, kemudian pengurangan. Nah, yang kombinasi nanti bisa berupa perkalian, ada lagi kuadrat ya, kemudian ada pembagian. Nah, jadi teman-teman harus banyak-banyak berlatih soal tentang deret ini, dilatih mulai untuk memakai logika dari satu angka ke angka berikut. Jangan terfokus hanya kepada angka awal. Bisa aja nanti rumusnya itu ketemunya dari angka akhirnya. Ya. Nah, seperti ini contohnya nih ya. 4, 10, 23, 50, 105 gitu ya. Nah, ini kan dia ini larik pertama nih. Ternyata di larik pertamanya itu dia jaraknya itu ini 6 ya, 13. Nah, ini dia pola-polanya 6, 13, 27, 55. Nah, ternyata ini belum cukup, ada larik di bawahnya lagi yang harus kita ikuti ya. 6 ke 13 itu ternyata ada pola lagi. Ada 7 ya, 7 ke 14, 28, 56. Ternyata ada lari ketiga lagi dari yang masing-masing 7, 14, 28 tadi, ternyata dia sama-sama dikali 2 semua. Nah, jadi ini yang harus kita lihat gitu. Nah, nanti bisa saja di soal itu tidak harus melulu kita lihat dari sebelah sini. Bisa jadi nanti jawabannya itu kita dapat dari ujung sebelah kanan. Karena bisa jadi nanti yang titik-titik itu di sebelah kiri. Ya teman-teman ya. Ini titik-titiknya yang mau dicari itu di sebelah kanan. Bisa jadi nanti yang sebelah kiri ataupun di tengah-tengah. Bisa jadi di tengah-tengah sini nanti yang mau dicari. Jadi jangan hanya terpaku 4 ke 10 berapa. Bisa jadi nanti yang dicari jawabannya itu bisa berasal dari 105 ke 50 itu berapa. Kemudian nanti 50 ke 23 atau jaraknya nanti bisa dari 105 ke 23 atau lariknya bisa dari 50 ke 10 gitu. Jadi dia intervalnya tidak menentu gitu ya. Bisa ya intervalnya 1, intervalnya 2 gitu. Ya. Jadi saran saya ya memang harus banyak berlatih untuk deret ini. Berlatihnya itu hampir sama dengan berlatih logika kemarin, yang verbal kemarin, yaitu melatih kemampuan kita untuk melihat dari angka ini, dari satu angka ke angka lain, kira-kira jaraknya gimana, ya, kira-kira ini adalah penjumlahan, pengurangan, pembagian, kuadrat atau gimana.
ya. Nah, ada juga nanti yang disebut dengan deret Fibonacci. Nah, deret Fibonacci itu biasanya bentuknya itu adalah dua suku pertama ini yang menjadi lanjutan ke suku berikutnya, ya. Suku pertamanya 4, ya. Suku U1 itu 4, kemudian U2-nya 7. Nah, U3 dan seterusnya itu adalah penjumlahan. Jadi 4 ditambah 7, 11. 7 ditambah 11, 18. 11 ditambah 18, 29, dan begitu seterusnya, gitu ya. Dan kalau ini diambil lariknya, ini bisa ketahuan dia 4 ke 7 itu ternyata 3. Ya, ini 4. Jadi yang larik di bawahnya ini, ya, adalah angka yang terdapat di dua angka pertama dari soal yang diberikan, itu namanya deret Fibonacci, ya. Nah, itu kadang-kadang keluar juga seperti itu, ya, deret Fibonacci, gitu ya. Nah, kadang-kadang nanti yang dicari itu bukan yang di ujung, nah seperti ini di tengah-tengah, ya. Nanti tinggal dicari berarti 18 tambah 29 itu berapa, kan. 18 tambah 29 itu berarti 47, gitu ya. Nah, satu lagi untuk deret ini, teman-teman, ya, boleh teman-teman nanti belajar-belajar, buka-buka lagi bukunya tentang yang namanya eh, suku, ya. Suku, ya, bukan bukan suku, ras, dan agama, golongan, ya, teman-teman, ya, tapi suku ini lebih kepada deret angka. Jadi di dalam deret angka itu ada nanti namanya suku atau dilambangkan dengan U, ya. Dalam deret itu ada namanya suku. Suku itu dilambangkan dengan U. U ke satu, U kedua, U ketiga, suku ke satu, suku kedua, suku ketiga. Kadang-kadang nanti ada soal diketahui U1, yang bukan berupa deret langsung seperti ini. Kadang-kadang nanti bila diketahui U1-nya, ya, suku ke-1-nya adalah 4, kemudian suku ketiganya adalah 11, ya. Maka berapa suku ke 30, ya kan? Itu nanti kadang-kadang ada seperti itu soalnya, ya. Jadi boleh nanti dibuka lagi bukunya, dipelajari lagi tentang suku dalam deret angka, ya. U ke 30 itu berarti adalah suku ke 30. Nah, kalau misalnya harus mencari ini satu-satu kita bikin gitu, sampai 30 itu habis waktu, gitu. Jadi makanya nanti ada rumusnya, gitu ya, untuk bilangan-bilangan yang suku-suku tertentu. Nah, teman-teman, deret angka biasanya diberikan jawaban yang mirip-mirip, ya, yang mirip-mirip pilihan jawabannya. Makanya harus hati-hati dan harus mencermati, ya. Nah, deret angka itu jawabannya itu tidak apa ya, tidak memberikan jawaban yang jauh-jauh. Misalnya A, misalnya 3571, gitu loh, misalnya pasangannya, ya. Misalnya kalau jawab pilihan A itu misalnya A, berapa jawabannya? 35, ya, dan 36. Nah, di bawahnya ini B itu bisa 3537, C 3637, gitu ya. Jadi jarang dia yang diberikan A 3536 terus tiba-tiba di bawahnya ini jadi 100, gitu, jarang, gitu ya. Ya, tiba-tiba jadi 101, 105, enggak. Ya, dia tetap mengikuti pola yang di atasnya, gitu ya. Jadi diberikan supaya kita benar-benar mencermati dan hati-hati, ya. Jangan lupa untuk melakukan uji coba, ya, trial, ya, dalam setiap soal yang ada, gitu ya. Jangan hanya main tebak-tebakan, tapi lakukan uji coba, ya. Dari satu angka suku yang pertama sampai sampai suku yang kesekian, suku N. Nah, itu berapa intervalnya? Apa yang terjadi? Apakah dia berupa penambahan, pengurangan? Coba-coba terus, gitu ya. Nah, kalau ini ditambah ke sini, ini
bisa intervalnya ke interval sampai 2 interval, 3 interval gitu ya, jarak dari satu angka ke angka lain. Nah, semuanya harus dicoba. Memang butuh waktunya agak lama, makanya kita harus banyak-banyak latihan untuk deret ini supaya kita tahu nanti pola-polanya. Nanti kan biasanya yang keluar itu juga memang hampir-hampir mirip dengan soal-soal yang teman-teman latih gitu. Jadi paling nanti angkanya aja beda, tapi polanya sama. Makanya supaya ingat dan hafal polanya dan mengerti rumus-rumusnya harus banyak-banyak latihan ya. Urutan pola dalam lari biasanya dibuat penjumlah pengurangan. Oh ini tadi udah ya. Jadi teman-teman harus tahu selain tadi ilmu apa tentang deret angka itu yang suku-suku tadi, kemudian harus tahu juga tentang pola pengurangan, perkalian, baru bilangan kuadrat ya, bilangan prima ya, bilangan prima yang habis dibagi dengan angka itu sendiri gitu ya. Kemudian jika terdapat deret yang panjang dan ada pengulangan-pengulangan biasanya di angkanya, itu berarti dia lebih dari satu baris. Berarti teman-teman harus cari lagi di bawah. Berarti tidak bisa selesai hanya dengan satu lari ya. Misalnya 1 dengan 100 kemudian dikasih angka ya 1 kemudian 100 dikasih lagi angka 221 ya, berarti ini dari sini tidak bisa selesai satu lari, di bawahnya ini pasti ada lagi ya. Eh, Berapa selisihnya ini itu akan muncul lagi di bawahnya ini lari kedua ya, untuk mencari oh ternyata dari jaraknya ini ketemu lagi ada polanya, misalnya dia pola pembagian atau perkalian ya. Jadi kebanyakan memang nanti soal deret itu teman-teman yang pernah saya dapat adalah lebih dari satu lari. Sangat jarang untuk deret itu hanya satu lari. Ada sih mungkin ya itu untung-untungan gitu ya. Ya hanya satu lari gampang langsung dapat ya. Tapi biasanya dia tidak segampang itu ya. Dia pasti ada eh, pola-polanya, rumus-rumusnya gitu ya. Kombinasi dari perkalian, penjumlahan, kuadrat, tambahan gitu ya. Banyak dia pola-polanya. Oke, untuk materinya seperti biasa ya, seperti kemarin juga tidak perlu terlalu banyak pemaparan tentang pengertian dan segala macamnya ya. Itu tidak akan keluar di soal gitu ya, tidak akan keluar pengertian dari deret adalah nggak, itu nggak ada gitu ya. Pasti langsung ke pengerjaan soal-soal gitu. Nah, tapi sebelum kita ke soal-soal, kalau misalnya ada lagi yang mau ditanya dari pemaparan saya tadi yang kurang jelas atau suara saya kekecilan atau kecepatan ngomongnya, boleh saya kasih waktu untuk misalnya ada yang mau apa nanya atau apa gitu sebelum kita masuk nanti ke soal. Kalau ada silakan. Mana kira-kira ada? Kalau nggak ada, kita bisa langsung masuk ke contoh-contoh soal gitu. Kita bisa berlatih-berlatih lagi untuk soal-soalnya. Oke, karena nggak ada yang melalui chat ataupun melalui secara audible yang bertanya atau instruksi, ya saya anggap berarti sudah paham untuk yang pemaparan yang pertama tadi ya, untuk mengenai apa yang harus dikuasai, kemudian bagaimana dari itu nanti, berarti teman-teman bisa pelajari lebih lagi ya. Nah, boleh kita sekarang lihat eh, contoh-contoh seperti apa mungkin deret itu muncul nanti gitu. Eh, Soal-soal yang saya buat ini bisa juga teman-teman nanti ya cari lagi. Pasti teman-teman harus belajar lagi, cari lagi referensi-referensi lain ya, materi-materi lain tentang deret. Banyak ya, banyak nanti yang bisa teman-teman temukan gitu ya. Eh, Walaupun biasanya sih polanya sama aja gitu. Yang mungkin yang kita temukan malam hari ini, yang ada itu ya kalau teman-teman cari lagi di referensi atau di buku lain, ya
polanya sama aja gitu ya. Ada yang nanti bilang Fibonacci, ada yang dia tingkatan, ya ada satu dua larik, gitu, ya, larik satu, larik dua gitu. Nah sama aja gitu. Cuma mungkin angkanya yang dikasih berbeda. Terus nanti eh, apa jawaban yang dimintanya mungkin agak berbeda ya. Kadang nanti yang diminta adalah apa angka yang di depan atau di tengah atau di akhir ya. Tapi polanya biasanya sih sama-sama aja kalau untuk yang deret ini. Oke, kita mulai ya untuk yang pertama tentang deret. Nah, ya, ini ada deret seperti ini. Nah, ini yang saya bilang deret yang bisa satu lari gitu ya. Ini sebetulnya deret satu lari karena memang simple sebetulnya dari kita lihat aja pun ya lumayan simple ya teman-teman ya. Kalau menurut saya sih gitu. Maksudnya dari yang pernah saya kerjakan juga kalau soalnya seperti ini cukup simple karena memang dia tidak perlu banyak eh, apa perhitungan gitu. Karena dari sini juga kita sudah bisa lihat gitu ya polanya apa ya. Tetap basic dari deret itu kita harus lihat polanya ya teman-teman ya. Basic dari deret itu ya selalu lihat pola yang diberikan ya polanya apa gitu. Kemudian setelah itu baru nanti tentukan tingkatannya. Dia bilangan intervalnya itu nanti bertingkat enggak apanya lariknya gitu ya. Lariknya itu ada tingkatannya enggak? Nah, ya, yang pertama kita harus kenal dulu polanya nih. Nah, dari sini kan teman-teman udah bisa lihat ya. Jadi dari 110 ke 105, 95, 80 gampang sekali ya. Ini udah kelihatan langsung ya. Ya, ya dikurang ini dikurang 5, kemudian dikurang 10, ya, kemudian dikurang 15, ya. Jadi polanya sudah tertentu ya. 5, 10, 15, ya, masing-masing ya berarti berkurang 5 dari intervalnya gitu ya. Interval pertamanya -5, interval kedua -10, -15, ya berarti bisa kita ketahui ya. Berarti interval selanjutnya adalah -20 dan -25 ya intervalnya bukan jawabannya ya karena jawabannya nggak akan ada gitu ya intervalnya. Nah dari sini nanti bisa teman-teman lihat nah 80 ya 80 dikurangi dengan 20 ini ya interval tadi berarti dapat 60, kemudian dikurangi lagi interval suku selanjutnya ya ini berarti 60 dikurang 25 berarti 35 ya. Jadi ini untuk deret-deret sederhana ini masing-masingnya ya. Polanya hanya pengurangan di setiap intervalnya, gitu ya. Kayaknya untuk yang soal nomor satu ini eh, ada yang mau ditanya dari teman-teman yang PNS ataupun yang P3K boleh gitu ya untuk yang soal nomor satu ini. Tapi sepertinya sih kalau ini sih masih simpel gitu ya, masih gampang diingat lah yang ini. Oke ya, udah paham ya. Kalau yang ini, nah memang lumayan gampang kalau yang ini. Nah, kemudian, nah, kalau polanya seperti ini, ya, dua, nah ini tadi, kan ada bilangan berulang, ini yang tadi saya sebutkan ya, ada bilangan yang berulang ya, bilangan berulang ya, dua, tiga, tiga, lima, enam, sembilan, sebelas, lima belas, delapan belas. Nah, yang tanya adalah dua angka atau dua suku selanjutnya, gitu ya. Oke. Tetap perhatikan polanya ya, perhatikan polanya ya. Nah, dari dua, tiga, tiga ini, ya, kalau dua ketiga bisa aja dua ketiga tapi tiga ketiga sudah nggak ketemu gitu. Jadi kalau biasanya gini teman-teman intervalnya itu
tidak akan pernah intervalnya satu. Maksudnya satu itu dari sini kan ini kan ketiga, tiga dengan tiga ini tidak ada penjumlahan, pengurangan atau apapun, paling perkalian. Tetapi sudah jauh sekali kalau dibandingkan dengan ini dua dengan tiga itu adalah penjumlahan, kemudian tiga dengan tiga ini kosong, kemudian dilanjutkan ke sini lagi. Nah, makanya jangan hanya berpaku pada yang angka kembar ini gitu. Biasanya kalau angka kembar ini intervalnya itu lebih dari satu. Intervalnya lebih dari satu maksud saya dari dua ini bukan ke sini, tapi dia cenderung mungkin ke sini. Atau bisa jadi nanti ke lima ini. Ya, ya jarang sih sampai dia harus ke enam ke sembilan sini. Biasanya sih hanya satu, satu, dua, tiga ya. Dua, tiga gitu ya. Apakah dia nanti mainnya ke tiga atau ke lima gitu ya. Jadi kalau kita lihat dereknya ini ya, dua dengan tiga itu kan itu ditambah satu ya, ini tambah satu ya, dua ke tiga itu ini ditambah satu, tiga ke enam itu ditambah tiga, enam ke sebelas itu ditambah lima ya, sebelas ke delapan belas itu ditambah tujuh. Nah kan dari sini kan udah kelihatan nih polanya nih, oh satu tiga lima tujuh gitu ya kan, satu tiga lima tujuh ya, bilangan prima ya kan. Kemudian kalau yang sebelahnya lagi karena dia intervalnya satu, berarti kita ambil juga dari tiga ini intervalnya satu kan gitu kan. Tiga ke lima itu tambah dua, lima ke sembilan itu tambah empat, begitu selanjutnya berarti nanti tambah enam, tambah delapan ya, ya kan. Jadi tiga ke lima, lima ke sembilan tambah empat, sembilan ke lima belas tambah enam. Nah, 15 supaya kalau ditambah 8 berarti 23. Nah, 23 letaknya itu jangan sampai kebalik-kebalik ya teman-teman, karena seperti yang saya bilang tadi, jawaban itu bisa ditukar-tukar kalau nanti bisa dua tiganya di sebelah kanan gitu ya. Tapi di sini kan 23 sebelah kiri semua. Jadi teman-teman fokus pada jawaban A ya, C atau E gitu. Karena di samping ini ya, setelah dari angka 15 ini ya, berarti dia akan masuk ke angka 23 ya. Nah, di sampingnya ini interval sebelahnya itu berasal dari dua interval yang di belakang sini, yang dari sini tadi ya. Ya, jadi ini tadi udah dapat 23 ya dari yang 8. Nah, kemudian dari 11 ke 18 itu 7 tadi. Nah, bilangan prima setelah dia 7 1 3 5 7 ya, bilangan prima 1 3 5 7 11 ya. Berarti ini tadi ke sini 1, di sini ke 3 5 7 berarti 11. Berarti di sini setelah angka 23 tadi ya 11. 11 dari 18 berarti 29. Nah, nah gitu nanti teman-teman. Jadi ada pola-pola yang terbentuk gitu ya dari setiap masing-masing deret. Ya, tadi saya sudah sampaikan kalau nanti misalnya ada angka kembar seperti ini, biasanya intervalnya itu atau larinya itu tidak satu, tapi dia bisa loncat ke yang kedua atau ketiga. Ya, bisa juga keempat, tapi sangat jarang sih. Ya, biasanya sih kedua atau ketiga. Itu dia teman-teman. Nah, kalau untuk yang ini kayaknya sih juga masih ini ya, masih cukup simpel juga sih. Kalau ini kayaknya sih nggak ada yang ditanya kalau yang ini. Tapi kalau ada pun yang mau nanya lagi, boleh ya, silakan. Yaudah, muat Nah, gua. jadi ada dia bilangan genap dan bilangan prima. Ada tadi yang ngomong?
Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Bilangan genap dan bilangan prima berarti di dalam pola ini terdapat bilangan genap dan bilangan prima. Itu dia polanya. Oke, lanjut nomor 3 ya. Ya. Nah, ada angka 4, 7, 11, 18, 29. Nah, ini tadi yang di ini kayaknya yang di materi tadi juga udah saya munculkan kan di awal tadi. Oh ya, nggak apa-apa Putra ya. Thank you, thank you. Ya, jadi ini pola bilangan yang tadi itu yang sudah saya sampaikan di presentasi tadi di PowerPoint-nya. Ya, ini bilangan Fibonacci. Fibonacci itu apa? Bilangan yang terbentuk dari dua suku pertama eh, di dalam satu deret. Ya, 11 itu adalah penjumlahan 4 tambah 7. Ya, kalau ini kita cari intervalnya, lariknya, ya 4 ditambah 7 ya. 4 tambah berapa dengan bisa 7 ini 3 ya. 7 ke 11 itu 4 ya. 11 ke 18 itu 7 ya. 18 ke 29 itu 11 ya. Jadi 4 dan 7 ini akan muncul di lariknya ya. Di interval yang ada pada polanya gitu ya, 4 dengan 7. Nah, ini bilangan-bilangan Fibonacci. Bisa aja nanti juga munculnya dia kalau di sini angka 5 dengan 8 misalnya 5 8 13 ya gitu ya. 5 8 13. Nah, kemudian nanti 21 ya. 13 21 berarti 24 gitu. Nah, itu bilangan-bilangan Fibonacci. Nah, biasanya sih bilangan Fibonacci itu eh, gampang karena memang dia hanya menjumlahkan dua suku yang di depannya. Nah, tapi bilangan soal untuk deret ini dia tidak mencari yang di belakang. Di belakang sudah ketahuan. Biasanya sih mencari yang di tengah-tengah atau bisa nanti yang dicari dua yang di tengah-tengah ini kan hanya satu nih. Tapi bisa jadi muncul di soal itu sebelum 76 ini ada dua titik gitu. Jadi titik-titik-titik ya satu dua tiga kemudian lagi ada satu dua tiga gitu baru muncul di 76-nya. Kalau malam hari ini cuma muncul yang satu aja. Ah, Fibonacci ya. Nah, itu tadi tinggal jumlahkan aja 4 7 11 11 ini 29 maka 18 29 adalah 47. Kemudian sandingkan aja langsung lagi kalau 47 ditambah 29 pas enggak 76. Pas ya berarti benar ya. Jadi jawabannya 47 ya. Nah, ada lagi soalnya seperti ini ya. Suku ke-21 dari barisan 4 6 8 10 ya. Nah, ini dia. Jadi rumus bilangan apa? Bilangan berderet ada yang namanya nanti suku ya. Suku ke-21, U ke-21 dari barisan 4 6 8 10. Ini U yang ke-1 atau suku ke-1, U yang kedua, U yang ketiga, U yang keempat. Ya, nah, dan seterusnya seterusnya sampai U21. Nah, ini yang ditanya ya. Berapa ya angkanya bila di suku ke-21. Nah, rumusnya ya, ini ada rumusnya. Suku Kn adalah A ditambah dalam kurung ya, dalam kurung itu maksudnya berarti dikali dulu ya. Ini dikerjakan dulu gitu ya. Ya, tahu kan yang dalam kurung kemarin ya. Jadi N dikurang satu dikali B. N itu adalah suku ke atau yang dicarinya. A itu adalah bilangan pertama di deret, ya. B itu adalah beda setiap angka yang ada di deret. Bedanya ini, ya, teman-teman bisa lihat berapa sih bedanya?
Gampang. Oh, 2. Berarti B-nya 2 ya. Ketahuan bahwa B-nya adalah 2. Artinya beda setiap angka yang ada pada soal ya. Kalau ini ada misalnya nambah lagi 12 ya, 14, 16 ya. Bedanya adalah 2 2 2 2 2. Ya. Kemudian bilangan pertama di dalam deret adalah 4 ya. Berarti hanya 4. Nah, sudah. Berarti UKN atau suku ke-21 adalah 4 ditambah ya. Suku yang mau dicari ya 21 dikurang 1 ya dikali dengan 2 ya. Jadi jawabannya 44 ya. Sekali lagi ya, kalau misalnya mencari suku-suku seperti ini ya, kalau dia mau dijumlahkan terus sampai 21 itu makan waktu yang banyak dan juga bisa memusingkan. Nggak mungkin kan 4, 6, 8, 10, 12 terus sampai 21 kali gitu kan. Iya kalau U21 kalau nanti dimintanya U101 ya kan. Suku ke 101 ya, masa harus kita bikin 4, 6, 8, 10, 12 sampai sampai letih habis semua habislah waktu kita hanya untuk membuat suku-suku ini gitu ya kan. Makanya dikasih rumus ya teman-teman. Jadi rumusnya ini boleh kalian catat dan kalian hafalkan ya. Catat, pelajari, dihafalkan ya, karena ini pasti keluar ya. Jadi suku ke N adalah A ditambah dalam kurung N dikurang 1B. A itu adalah deret pertama, B itu adalah beda setiap deret yang ada ya. N itu adalah suku yang dicari atau yang menjadi pertanyaan gitu ya. Jadi jawabannya adalah suku ke-21 nanti untuk U ke-21-nya di sini ya pasti 44. Nah, kalau dibilang U ke-20-nya berapa? Ya nggak usah pusing-pusing lagi ya kan. U20 ya nggak pusing-pusing lagi. Tadi kan udah tahu bedanya berapa. Bedanya kan 2 ya kan. Beda setiap deret. Ya, kalau udah diketahui U21-nya 44 ya. Berarti U20-nya adalah 42. U23-nya berapa? Suku ke-23. Ya, berarti 46 ya. Mungkin mungkin bisa jadi ini bisa jadi eh, apa namanya memperkaya pengetahuan teman-teman gitu ya. Siapa tahu nanti setelah soal pertama dikasih suku kedua satu muncul soal berikutnya dari pertanyaan di atas yang menjadi suku ke-23 adalah gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi bikin rumus-rumus, orang udah kita tahu kan bedanya berapa gitu ya. Yang penting kita tahu dulu beda setiap deret itu berapa ya. Ya, sama. Ini eh, suku juga, tapi bedanya adalah di soal yang kelima ini ya, dia soalnya tidak diketahui dari deret. Kalau ini kan soalnya diketahui dari deret ini, dia berupa deret ya. Jadi kita bisa tahu A bedanya adalah 2 gitu tadi ya, karena berupa deret. Jelas dia kan. Nah, tapi ada lagi soal nanti muncul ya hanya memberikan seperti ini. Ya, suku ketiga adalah 12, suku ketujuh adalah 20. Nah, hanya seperti ini yang dikasih. Oke, sebentar ya teman-temannya, ada interupsi sebentar dulu. Ya, nggak lama.
Ya. Maaf ya teman-teman ya, ada sedikit kendala tadi. Ya, lanjut ya. Jadi di sini ini tidak diketahui A, kemudian tidak diketahui B. Tidak ada deret pertama, tidak ada beda dalam setiap deret. Nah, rumusnya ada lagi. Nah, rumusnya beda lagi gitu ya. Kalau tadi kan rumusnya eh, su- suku ke N adalah A ditambah N dikurang satu dikali B. Nah, kalau yang ini beda lagi rumusnya ya. Ini rumusnya teman-teman. Ya, untuk mencari suku ke N dari soal yang tidak diketahui deretnya adalah suku ke N itu adalah suku ke X. Ya, terserah teman-teman nanti misalnya ngasih lambangnya gimana gitu ya. Kalau saya sih lebih enaknya seperti ini gitu ya. Saya lebih gampang ingatnya gitu kan. Suku ke N itu adalah suku ke X ya, ya suku ke X ditambah B ya eh, dikali Y gitu ya. Jadi saya kasih dengan huruf-huruf seperti ini. Jadi kayak matematika dasar dulu ya kan, ya, ya kan yang apa angka apa huruf-huruf yang didefinisikan itu kan biasanya N, X ya, Y gitu ya kan, Z gitu ya, A, B gitu. Jadi silakan ya. Kalau ini hanya untuk mempermudah ya, tapi biasanya sih berlaku umum yang seperti ini gitu ya. Dikasih UN itu ada suku ke N itu adalah suku ke X ditambah B dikali Y. Ya ini kali ya ini ya. BY ini artinya dikali. Nah, untuk mencapai rumus ini berarti kan harus tahu dulu B-nya. Tapi B-nya karena tidak berupa deret, ada rumusnya lagi. Ya, untuk mencari B atau beda setiap dari jarak satu ke jarak lainnya itu rumusnya adalah ya suku ya, ya, suku ya yang urutannya terbesar atau bisa dibilang yang B suku ke B ya suku ke B itu bisa seperti ini nih. Kalau ini misalnya U3 ini ibaratnya A berarti ini ibarat B gitu ya teman-temannya. Jadi suku ke B. Ya, berarti untuk mencari B-nya itu adalah suku ke B ini, suku ke-7 dikurangi suku ke-3. Ya, bagi ya interval apa urutan sukunya. Urutan suku itu yang ini yang di bawah ini. Tadi kan yang pertama adalah bedanya itu adalah suku ke yang paling besarnya berarti ini yang suku ketujuh ya. Ya kan urutannya dari 3 4 5 6 7 berarti suku yang terakhir yang B kalau teman-teman misalnya ngasih A kasih B ini suku yang ke B dikurang suku yang ke A ya bagi ya eh, notasi atau angka pada suku yang ditentukan. Contohnya ini kan U7. Ya, ini tadi B-nya. B itu kan U7 gitu kan. Dikurangi dengan U3-nya. Jadi seperti ini dia. Ya. Suku ke U7, UB-nya, suku di UB-nya itu dikurangi suku di ya UA-nya atau angka yang pertamanya ya dibagi dengan ya notasi yang ada pada suku itu. Nah, itu kan suku ketujuh. Nah, berarti suku ketujuh 7 dikurangi 3. Jadi B-nya didapat ya 20 kurang 12 itu 8, 7 dikurang 3 itu 4. Berarti 8 bagi 4 2. Berarti jarak setiap suku yang ada di sini itu adalah 2. Jadi nanti misalnya kalau udah tahu jaraknya adalah 2, kita secara eh, secara apa ya dibilang secara langsung kan bisa tahu nih kalau suku keempatnya berarti 14 gitu ya kan. Suku ke delapannya itu berarti 22 karena jaraknya adalah 2 gitu. Tapi yang ditanya adalah suku ke 21. Nah, karena tadi udah dapat B-nya ya kan, berarti masukkan ke rumus yang tadi ya. Suku ke N berarti suku ke 21 adalah sama dengan suku ke X. Suku ke X itu ya
adalah suku yang terdapat di soal. Silahkan mau pakai suku yang ketiga atau suku yang ke-7. Mau pakai yang 12 atau ke-20 bisa sama aja ya. Kalau saya pakainya pakai yang 12 ya. Jadi UX-nya saya tentukan adalah 12. Nanti misalnya mau pakai yang eh, angka 20 silakan gitu ya. Kalau saya pakai yang 12 atau suku yang ketiganya saya pakai ya. Ini itu adalah suku ketiga. Jadi saya pakainya itu adalah U3-nya ya untuk UX-nya. Ya, ditambah B dikali Y. Y ini adalah selisih ya antara suku yang ditanya dengan suku yang kita pilih. Karena tadi yang saya cari adalah yang saya taruh adalah suku ketiga, berarti selisihnya adalah suku ke-21 dikurangi suku ketiga berarti 18 ya, berarti 21 dikurangi 3 ya dikali dengan B. B tadi adalah 2 ya. Jadi 12 ditambah 18 dikali B ya, 12 ditambah 36. Nah, berarti suku ke-21 pada soal tersebut ya, suku ke-21-nya pada deret itu adalah 48. Ini masih mending kalau suku ke-21 ya. Nanti bisa saja dibilang suku ke-101 ya. Jadi tidak hanya suku 21 ya. Oke, kalau yang tentang suku-suku ini gimana? Paham atau gimana? Ada yang masih kurang jelas atau gimana? Untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang PNS ya. Kalau yang P3K mungkin ya memang ada dia, tapi bukan tidak ada tes SKD seperti ini ya. Ya dia lebih ke nanti kompetensi teknik, dia manajerial gitu ya, sosial-kultural gitu ya. Tapi yang nggak apa-apa juga untuk belajar juga gitu ya. Untuk aku juga karena nanti soal-soalnya juga ya hampir-hampir seperti ini juga gitu untuk yang sosial-kulturalnya ya. Ya sama dengan materi TIU ya. Nah, tapi untuk teman-teman yang PNS ya, harap bisa dipahami dengan baik gitu ya. Ada cara cepat. Nah, kalau ini untuk Firly, kalau dia suku itu memang harus hafal rumusnya, Firly. Ya, cara cepatnya itu satu-satunya memang kita harus hafal rumus kalau suku itu. Ya, makanya memang apa? Kalau bilangan deret itu kalau nanti sudah muncul dengan eh, suku disampaikan dengan suku kesekian memang kita harus hafal rumusnya gitu. Kalau misalnya dia hanya derek-derek yang tadi Fibonacci atau misalnya derek yang bertingkat-tingkat, nah itu kita bisa cara cepatnya gitu ya. Tinggal cari aja berapa selisihnya kemudian apa itu penjumlahan atau pengurangan. Tapi kalau untuk yang deret berupa suku itu memang harus rumus. Ya, sama itu kayak misalnya ada nanti di soal cerita misalnya diketahui lingkaran setengah apa meja meja berbentuk setengah lingkaran kemudian di atasnya nanti ditaruh apa persegi panjang. Nah, itu kan harus rumus. Kita nggak bisa cari cara cepat kalau untuk yang itu gitu ya. Ada rumusnya, harus tahu dulu rumus setengah lingkaran, kemudian rumus persegi. Nah, nanti ditanya berapa eh, apa selisih antara luas dari lingkaran dengan eh, perseginya misalnya gitu. Nah itu nggak bisa nggak memang nggak ada cara cepat, memang harus tahu rumusnya dulu gitu. Makanya dari sekarang mumpung banyak waktu ya hafal gitu ya. Ya harus kita hafal rumus-rumus yang suku ini. Ya nggak banyak sih yang harus dihafal Firly untuk deret ini. Paling menghafal yang tadi itu menghafal rumus suku ke N. Nah, suku ke N itu rumusnya cuma dua tadi itu, gitu. Walaupun mungkin nanti di pengembangannya mungkin bisa jadi dengan pola-pola yang lain gitu. Tapi
sepertinya tidak banyak sih. Setahu saya untuk rumus suku itu tidak banyak, hanya mencari suku ke n-nya aja. Nah, nanti Firly bisa cari ya, pelajari dan dihafalkan. Nah, jadi memang harus pakai rumus kalau yang eh, bilangan-bilangan suku-suku tadi gitu. Gitu, Firly ya. Yang mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, jawabannya memang harus eh, hafal rumus gitu ya. Tapi kalau yang ini, nah ini mungkin bisa mempercepat ya. Kalau ini simbol-simbol ini silakan di, dibikin sendiri simbolnya. Misalnya, oh aku bisa cepatnya ini bikin ini A B C D ya. Kalau saya tadi kan ada UX, nah ya tambah BY ya. Karena saya taunya UX gitu ya, BY gitu. Nah misalnya, mau biar cepat aja, berarti kalau saya mau bikin UN itu adalah U1 ditambah dengan ini ya, bisa kalau itu ya. Hanya ini aja untuk mempermudah yang ini aja supaya lebih gampang diingat ya. Kalau misalnya susah menghafal UX tambah BY, misalnya mau ganti UA ditambah B dikali C misalnya, ya silakan aja gitu ya. Mana mana yang lebih cepat lah menurutnya gitu ya. Tapi kalau rumus yang ininya tetap harus dihafal ya, sama yang ini tadi ada dua berarti ya. Ini ya. Ini rumus untuk mencari suku bila berbentuk deret, dan ini rumus mencari suku bila dia tidak berbentuk deret ya. Oke. Nah, ini muncul lagi soal ya, yang dicari yang di awal bukan yang di akhir, yang diketahui justru yang di akhir ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, berarti kita harus cari dari angka yang paling ujung kanan. Ya, berarti polanya itu terbentuk dari sini. Ya, coba ya ke sini atau ke sini, ya atau misalnya ke sini gitu ya. 85 ke 38 ada pola nggak yang terbentuk gitu ya. Nah, kalau misalnya dia interval 2 tapi di sini sudah tidak ada, berarti dia bukan ke 38. Nah, cari lagi. Kalau keempat satu polanya gimana gitu ya. Nah, tapi kalau melihat angka yang seperti ini, polanya sudah terbentuk dari ujung sini. Kita bisa lihat nih, ya. Makanya tadi harus trial error gitu, harus coba-coba ya. 85 ke 82. Ini berapa? Selisih 3 kan? 82 ke 41, ada nggak hubungannya? Ada nggak polanya? Oh, ternyata ada. Ini itu adalah dikali 2. Nah, coba ke sampingnya apakah sama polanya? Oh iya, ternyata ya ini juga dikurang 3 dan ini juga dikali 2. Ya, so, berarti udah ketemu polanya gitu ya. Jadi cari ini lagi dikurang 3, berarti di sampingnya ini adalah yang dikali 2 ya. Berarti 16 ya dibagi 2 ya. 8, kemudian nanti 8 dikurang 3 itu 5, berarti angkanya 5 dengan 8 ya. 5 dengan 8. Bisa juga kalau misalnya nggak mau dari angka sini, bisa dari angka sini diurut ya. Ini ke sini polanya gimana? Oh, ternyata ini ke sini 3 gitu, selisihnya 3. Nah, setelah itu nanti lihat 19 ke 38. Oh, dikali 2. Oh, berarti ini nanti tambah lagi tambah 3. Ya, bisa dibalik ya, silakan. Mau dibikin jadi positif di sini, tambah 3 dikali 2 tambah 3 dikali 2 tambah 3 kali 2. Berarti tinggal lihat nanti pada jawabannya ya. Kalau mau cepat ya, kalau ini bisa cepatnya. Kalau kita udah tahu nih, ini ditambah 3, bilangan pertama dengan keduanya ya sudah tinggal cari di jawabannya ini. Mana dia yang ditambah 3 ya. 5 ke 7 itu hanya tambah 2. 5 ke 8 tambah 3. Ini 1. Ini 2. Ini 7. Ya sudah, jawabannya B. Kalau ini ada cara cepatnya gitu ya. Karena hanya berupa pola-pola tingkatan gitu ya.
cara cepat. Tadi kalau mau menghitung dari ujung atau dari sini bisa, misalnya dari 85 ke sini minus 3, atau dari sini dia berarti tambah 3. Nah, setelahnya itu sama dia dikali 2 dikali 2 kali 2. Nah, tapi untuk menghemat waktu ya, tinggal lihat kalau angka pertama ke sini itu sama dengan polanya tambah 3, kemudian dari sini juga dari sebelahnya juga tambah 3, tinggal lihat aja di mana jawabannya itu yang ditambah 3. Ya, tapi seperti yang saya bilang kemarin, cara-cara cepat seperti itu tidak bisa kita generalisir langsung ke semua soal. Ya, soal-soal tertentu yang ada kayak gini, ini dia bisa kita terapkan gitu ya. Belum nanti misalnya jawabannya dikasih yang eh, eh, mirip-mirip, sama-sama 5 semua dibikin di sini kan. Terus sama jawabannya di sini ada 5 7 setengah, 5 7 seperempat, 5 7,7 gitu kan. Ya, itu harus dihitung lagi dengan lebih teliti gitu ya. Karena ini kebetulan memang dia gampang, tinggal tambah 3, makanya lihat langsung di jawaban yang ditambah 3 itu yang mana ya. Yang ini kira-kira ada pertanyaan dari Firly atau dari teman-teman yang lain untuk yang pola yang ini? Deret di mana yang menjadi pertanyaan adalah suku pertama dan keduanya ya, suku satu, suku duanya yang jadi pertanyaan. Oke, ini satu lagi boleh ya. Nah, ini ada deret seperti ini yang di dalamnya mengandung pecahan ya. Ada juga nanti mungkin yang mengandung desimal. Bisa jadi nanti angka di sini angka desimal ya. Bisa jadi misalnya dikasih di sini 23,5 gitu kan. Nah, jadi jangan bingung, makanya kita harus tahu ya bilangan pecahan kalau ke desimal itu berapa, setengah itu 0,5, seperempat itu 0,25 ya. Belum lagi kalau ada pecahan-pecahan istimewa seperti yang sudah kita bahas di hari kemarin gitu ya, ada bilangan-bilangan pecahan istimewa seperti 33 sepertiga persen itu ya, sama dengan sepertiga juga ya. Nah, jadi kalau misalnya ada soal seperti ini ya, nih 1, 13, 19, 22, 23 setengah. Lihat lariknya ya, interval yang terjadi 1 ke 13 itu ya, 1 ke 13 itu kan jaraknya 12 ya, jaraknya 12. 13 ke 9 itu jaraknya 6 ya, 13 19 19 ke 22 jaraknya 3. 22 ke 23 setengah jaraknya 1,5. Nah, kelihatan polanya. Polanya adalah setiap kali intervalnya maju maju atau bertambah, intervalnya justru menurun. Menurunnya itu adalah dibagi dua. 12 dengan 6 ini dibagi dua, ya, dibagi dua, dibagi dua, ya, dibagi dua, 3 dibagi 2 itu juga 1,5. Ya, jadi ada lariknya. Jadi kalau misalnya digambarkan dia ini ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, itu ini 12 ya, ini 6, ini 3 ya, ini 1,5. Ternyata ada lari kedua. Seperti ini saja tidak cukup ya. Lari kedua itu ya seperti yang saya bilang tadi, berarti dia ada pembagian 12 itu dibagi 2, 6 ke 3 juga dibagi 2, 3 ke 1,5 juga dibagi 2. Berarti di sini itu nanti di interval selanjutnya 1,5 itu harus dibagi 2 ya. Nah, 1,5 dibagi 2 ya. 1,5 dibagi 2. Nah, 1,5 dibagi 2 itu hasilnya adalah 0,75 ya, di lari yang kedua tadi ya. Di lari yang kedua itu berarti setelah nanti dia 1,5 berarti dibagi 2 lagi, berarti jarak selanjutnya adalah 0,75 atau 3/4
Ya, setelah dapat dia pola pada lari keduanya, ya, di lari keduanya itu dia ternyata harus ditambah 3/4, ya, 3/4 karena setengah dari 1,5. Nah, tinggal ditambahkan 23 setengah ditambah 3/4. Jangan lupa kalau dia penambahan pecahan, samakan dulu penyebutnya, dapat dia 5/4. 5/4 ya, karena di sini tidak ada jawabannya, kecuali misalnya dapat ya 20 apa 24 5/4 gitu. Tapi di sini tidak ada kan. Nah, sederhanakan lagi 5/4 itu berapa? Satu per 4 ya, dari 4 dikali satu ditambah satu, 5/4. Nah, setelah didapat berarti 23 ditambah satu per 4 menjadi 24 seperempat ya. Jadi seperti itu dia teman-teman ya, untuk deret. Jadi bisa saja yang muncul itu adalah berupa pecahan seperti ini. Nah, kalau pecahan seperti ini berarti memang kita harus tahu kalau pecahan itu nanti ditambah bagaimana, dikali gimana. Ini masih mending kalau dia tambah. Kalau lari pertamanya itu bisanya dikali gitu ya. Ya, setelah dibagi dua ternyata harus dikali lagi. Itu dia ada pola tersendiri ya. Jadi jawaban untuk nomor 7 ini adalah 24 seperempat ya, 24 seperempat. Ah, 24 seperempat itu ya ditambahkan dari 23 setengah ditambah 3/4 ya. 3/4 itu adalah setengah dari ya interval sebelumnya, yaitu setengah apa 1/2 tadi ya. Untuk soal yang ketujuh ini kira-kira ada pertanyaan? Kayaknya juga cukup jelas juga ya untuk yang soal ketujuh ini. Oke, jadi eh, seperti itu dia teman-temannya untuk pola deret ya. Oke, ya jadi sepertinya juga teman-teman yang PNS ya, Firly dan rekan-rekan yang lain juga eh, bisa memahami ya untuk pola-pola deret yang seperti ini. Ya, jadi teman-teman ingat, untuk deret itu, yang pertama kita harus tahu polanya. Polanya itu apakah perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Kemudian dalam setiap pola itu ada yang namanya larik. Larik itu berisi interval dari setiap deret-deret yang ada. Bisa dia lariknya satu, bisa lariknya dua, bisa lariknya tiga. Ya, artinya setelah kita dapat angka di bawahnya, belum tentu itu bisa langsung menjadi jawaban untuk angka selanjutnya. Berarti harus dicari lagi angka di bawahnya lagi. Itu namanya larik kedua. Ya, dan untuk suku-suku, ingat, untuk mencari suku itu perlu ada rumus. Ya, teman-teman harus tahu rumus suku. Yang biasanya akan keluar adalah suku ke N. Hanya itu aja yang maksudnya itu yang perlu teman-teman fokus ya, suku ke N. UN. N itu apa rumusnya? Gitu dia. UN baik dalam angka berupa deret ataupun dalam angka yang tidak berupa deret tetapi hanya diberikan suku ke sekian dan suku ke sekian. Gitu dia ya. Ya, kalau misalnya masih ada boleh. Kalau nggak ada ya nanti boleh teman-teman misalnya kalau ada kesulitan ya bisa nanti sharing-sharing ya. Saya tidak bisa di malam ini karena memang juga waktunya terbatas. Boleh nanti sharing-sharing ya, bisa dibantu ya. Mengingat kalau memang dalam satu malam kayak gitu ya waktu kita terbatas gitu ya teman-teman ya. Tapi manfaatkan grup kalau memang mau ini mau kita saling sharing-sharing gitu ya. Ya tentunya nanti mungkin mengingat apa kita akan bisa bahas misalnya nanti waktu kosong, nah bisa kita pelajari bersama gitu ya. Nah untuk malam hari ini eh, untuk deret.
saya cukupkan di sini untuk contoh-contoh soalnya, ya karena memang nanti eh, contoh-contoh berikutnya ya kurang lebih seperti itu juga nanti pola-polanya gitu ya. Ya bisa bisa berbentuk pecahan ya, desimal ya. Dan nanti eh, bisa apa materi sama contoh-contoh soalnya bisa nanti di-share gitu ya. Sebenarnya memang masih ada eh, dua soal lagi gitu ya, dua dua soal lagi, tapi mengingat waktu eh, sudah jam 9 lewat gitu, berarti saya sudah memaparkan 1 jam, kurang lebih 1 jam gitu ya. Nah, jadi tapi untuk apa deret secara umumnya kurang lebih yang 7 tadi itu kurang lebih sudah menggambarkan nanti yang akan muncul juga nanti di tes PNS-nya ya yang akan teman-teman lalui khususnya untuk yang tes CPNS ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya mau cari referensi silakan itu malah bagus. Cari lagi, pelajari lagi dari buku-buku. Misalnya bingung, nah, bisa lagi ingat-ingat yang kita pelajari malam hari ini ya tentang rumus ataupun tentang pola-pola, tingkatan, interval dan sebagainya. Ya, itu dia yang bisa saya paparkan malam hari ini. Sebelum kembali ke admin ya silakan kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau bertanya gitu ya ataupun mau ada yang kurang jelas gitu. Silakan teman-teman. Kalau misalnya nggak ada, boleh saya kembalikan ke admin kita. Silakan admin. Oke ya, terima kasih Bapak Pietro untuk penyampaian materinya.